Jadi Allah tuh sudah ngasih semua tuh secara transparan, tinggal kita cari aja gitu. Jangan sampai di akhirat nanti Allah bilang, kenapa nggak tahu ngaji, kenapa nggak bisa gini-gini. Kan udah di zaman kamu tuh kan udah saya kasih semuanya gitu. Sosial media tuh banyak. Masa kita mau jawab, ya saya nggak tahu ya Allah, nggak bisa ya, karena semua sudah ada gitu, alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman, anak-anak muda pada umum khususnya, kalau kita nggak berubah dari sekarang, kita nggak akan mendapati versi terbaik kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa yang senantiasa menantikan obrolan podcast Rakyat Maluku. Hari ini Fitri Lalifa hadir lagi di suasana yang tentunya sangat menyenangkan ya, penuh dengan rasa syukur dan pastinya sangat membahagiakan untuk kita semua, khususnya yang melaksanakan ibadah puasa ya, seluruh masyarakat muslim dimanapun berada. Berkah sekali untuk hari ini bisa ketemu dengan Anda semua, tapi tentunya saya tidak sendirian. Saya hari ini bertemu dengan sosok perempuan muda yang selalu aktif untuk menyebarkan syiar-syiar dakwah, dan tentunya sudah kemana saja ya dakwah-dakwahnya itu tentu sudah menuju ke berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga mungkin kalangan mahasiswa tentunya. Siapa lagi kalau bukan Assalamualaikum. Halo semua kakak, assalamualaikum. Hai, assalamualaikum juga. Gimana kabar nih ya hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa. Luar biasa, hari ini puasanya lancar. Alhamdulillah ya, berkah selalu. Ada aktif kajian sejauh ini? Alhamdulillah sampai hari ini masih aktif. Ada kajian online, kajian offline juga. Alhamdulillah masih aktif. Iya. Dan tentunya untuk anak-anak muda di Maluku pasti tidak asing lagi ya dengan sosok satu ini, karena memang kegiatannya tuh ada aja gitu. Setiap buka Instagramnya pasti kok sibuk gitu ya. Saya juga pengen sibuk kayak dia, tapi gimana tips dan triknya nanti kita bakal tanya-tanya. Nah, Nia sudah berkecimpung di dunia boleh dibilang dakwah ini selama apa? Kalau mau bilang tentang dakwah kakak, sebelum masuk ke seberapa lama nih ya berkecimpung dalam dakwah, sebenarnya kita muslim ini tugas kita adalah syiar. Dakwah itu adalah tanggung jawab kita semua. Sebelum kita menjadi seorang istri, sebelum kita menjadi seorang anak, sebelum kita menjadi seorang apapun itu, kita adalah dai-daiyah, seorang pendakwah. Jadi memang Islam dakwah itu ada di pundak kita semua. Nah, lebih ke sini, Nia awal hijrah itu 2018 akhir, itu sudah mulai memperbaiki hubungan dengan Allah. Allah perbaiki hidup pelan-pelan. Walaupun banyak aja ada ujiannya, semua orang diuji. Tapi alhamdulillah dari ujian itu bisa survive, menumbuhkan yang Nia sekarang, alhamdulillah. Nia dakwah aktif untuk ngisi-ngisi itu di tahun 2021. Alhamdulillah dari situ sudah mulai ngisi-ngisi online, terus kesini mulailah diundang-undang untuk ngisi offline, seperti kemarin yang di Namrole, di Banda juga, alhamdulillah, di Luhu, alhamdulillah. Dan Nia sangat menikmati dakwah ini, karena alhamdulillah Nia juga cinta dengan dakwah ini. Salah satu moto hidup Nia, khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baiknya manusia dialah yang bermanfaat bagi manusia lain, dan dimanapun kaki ini berpijak harus ada kebermanfaatan yang ditanam. Jadi kayak pingin banget umur tuh ada manfaatnya. Kayak udah cukup deh umur-umur kemarin tuh disia-siakan. Mulai sekarang tuh harus ada kebermanfaatan, dan umur tuh nggak boleh sia-sia. Jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi di kemudian hari itu aja. Alhamdulillah. Dan poin yang paling di-highlight tadi dari penjelasan Nia adalah soal kebermanfaatan. Nah, jadi kalau disambungin dengan bio Instagramnya Nia gitu ya, pasti kita liatin yang utama paling di bold di situ adalah gerakan muslimah berbenah. Kenapa sampai itu menjadi pokok utama dalam boleh dibilang tuh brandingan Nia nih sendiri untuk bisa menjadi pendakwah dan juga motivator bagi anak muda? Bismillah. Sebelum Nia adanya visi misi gerakan muslim berbenah, itu Nia flashback, Nia belajar dari kehidupannya sendiri, belajar dari pengalaman sendiri, hingga akhirnya Nia memunculkan dan Nia membrandingkan tentang ternyata karena dari latar belakang broken home, dan dimana banyak isu-isu, banyak opini-opini orang tentang anak broken home tuh yang seperti ini nih, dia tuh nggak akan bisa survive, dia tuh nggak akan bisa menjadi anak yang baik, bahkan pernah dikata bahwa kamu tuh nggak akan bisa menikah dengan laki yang baik. Jadi memang udah terus isunya tuh tinggi gitu banget. ya. Kadang Nia lihat beberapa kasus teman-teman yang broken home juga ada yang sampai bunuh diri karena mereka yang mungkin tidak mendapati
circle yang baik, dan mungkin sosok orang di luar dari rumah mereka tuh yang bisa mengcover mereka juga, yang bisa dimana menjadi motivasi untuk mereka juga. Karena kita sebenarnya masing-masing kita butuh motivator, kita butuh motivasi dari orang lain juga. Gitu. Makanya tadi adanya Khairunas Anfa'unas tadi, dimanapun kaki berpijak harus ada kebermanfaatan yang ditanam. Dan alhamdulillah darinya pengalaman Nia tadi terkait berfaham tadi, terkait bagaimana bisa hijrah dan kenapa harus hijrah, kenapa harus bisa memperbaiki diri, itu tersambung dengan semua yang terjadi sekarang. Akhirnya adanya kajian, adanya survive untuk bisa menjadi versi yang terbaik Nia. Jadi Nia tuh marketnya memang anak-anak muda, di mana mereka yang, apalagi zaman sekarang kita bisa lihat ya, banyak anak-anak yang sedikit mental health, ya, ada permasalahan saja dengan diri mereka sendiri. Ternyata padahal pokok utamanya mereka tuh adalah satu aja, perbaiki hubungan dengan Allah. Maka Allah akan memperbaiki hidup kita tuh pelan-pelan gitu. Dengan caranya mulai dari mana? Dengan sholatnya kita, dengan kajian ilmunya kita, dengan kita mulai belajar memperbaiki ngajinya kita gitu. Jadi memang itu marketnya Nia, itu brandingnya Nia, gimana anak-anak zaman sekarang tuh ayo survive tuh. Kalau kalian nggak survive, kalian nggak akan bisa mendapati versi terbaik kalian di kemudian hari nanti. Betul. Orang lain mungkin bisa bilang masa lalu kita tuh seperti apa. Orang lain bisa bilang aib kita seperti apa di masa lalu. Hari ini pun mereka bisa ceritakan kita seperti apa. Tapi belum ada yang bisa bilang kita di masa depan seperti apa. Karena masih rahasia Allah dan masih menjadi usaha kita hari ini mau menjadi seperti apa di kemudian hari. Kalau mau baik, ayo perbaiki dari sekarang. Kalau nggak mau, ya sudah, kita akan menjadi yang B aja nanti di kemudian hari. Betul. Dan ada juga tipikalnya orang-orang yang selalu mengagung-agungkan bahwa umur 20 tuh mesti gini, fase 30 tuh fase insyaf misalnya. Banyak. Tapi kan nggak ada yang tahu ya, hidayah tuh datangnya kapan. Dan alhamdulillahnya tuh Nia mencapai ke tahap itu ketika tahun 2018. Tapi awal-awal nih kan orang-orang selalu menotis Nia tuh sebagai cewek yang gemar bersedekah gitu kan. Open donasi juga, membagikan makanan kepada anak yatim maupun juga orang-orang golongan yang memang membutuhkan dalam hal ini. Kira-kira apakah memang range waktu untuk bersedekah itu agak beda dengan masa-masa Nia berkecimpung dalam hal dakwah dan at least sekarang bisa disebut sebagai content creator? Jadi antara dakwah dan program amal jariah, ini namakan program jembatan amal jariah. Programnya Nia jembatan amal jariah, di mana Nia sebagai jembatannya saja. Yang lainnya itu adalah para donatur, yang mendonasi itu para donatur, Nia sebagai penyalurnya saja. Sebelum dakwah itu Nia punya program dulu. Jadi memang ya bisa dibilang orang mengenal Nia itu dengan yang punya program sedekah tadi. Sebelum dikenal sebagai yang sekarang ini, yang ngisi-ngisi kajian ini. Jadi memang awalnya itu ketika 2018 akhir itu mulai hijrah, perbaiki hubungan sama Allah tuh. Ini minta, ya Allah bimbing Nia, tuntun Nia, tolong sibukannya dengan banyaknya kebermanfaatan, banyaknya kebaikan. Dan salah satunya itu dengan sedekah ini, program sedekah ini. Awalnya itu juga Nia bingung, Kak, kok bisa ya orang-orang banyak yang mau ikut. Tapi ternyata ya memang kita butuh Allah dalam pergerakan kita. Makanya Allah katakan mawadda qarabuka wa maqala, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Allah juga katakan Ana zona abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka banyak prasangka baik kepada Allah. Ketika kita mau berbenah, mau memperbaiki diri, mau menuju moto hidup kita yang tadinya moto hidup Nia untuk mau bermanfaat, ya kita harus memperbaiki cara pandang kita terhadap Allah juga. Oh, Allah tuh maunya seperti ini nih. Oh, mungkin ujian ini tuh adalah bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Oh, mungkin ujian ini tuh adalah bentuk Allah untuk kita bisa menjadi versi terbaik kita. Gitu. Jadi memang sebelum masuk hijrah itu, sebelum bisa punya program, memang ya sudah diterpa beberapa ujian yang Nia rasakan. Oh, ternyata tuh lapar ya, dalam artian pernah nggak punya apa-apa untuk makan, pernah nggak punya apa-apa untuk bisa dipakai. Jadi ketika ada program ini rasa itu alhamdulillah sekali bisa memberikan ke orang-orang yang membutuhkan. Di samping daripada kita yakin bahwa pertolongan itu pasti ada, tapi memang yang namanya manusia itu pasti aja ada hatinya tuh tergerak, dan itu pasti menggerakkan Allah gitu kan. Dan alhamdulillahnya juga banyak sekali masyarakat di Maluku maupun juga anak-anak muda yang mungkin concern dengan hal ini untuk beramal, tentu saja tabungan di akhirat nih ya. Jadi mereka juga turut serta dalam program ini dan berjalan sudah cukup lama ya nih ya. Sudah masuk tahun ke-6. Tahun ke-6, Masya Allah sekali. Tapi yang rutin tuh tiap hari Jumat ya kalau dilihat gitu. Sama lokasinya wakaf Quran. Lokasinya di? Kalau untuk pembagian makan gratis itu di Outlet Muhammad.
Nah, Muhammad. kedai ini juga kakak sebenarnya dibangun itu bukan untuk jualan sebenarnya, tapi untuk tempat penyaluran orang-orang yang lapar, orang-orang yang ketika hari Jumat mungkin mereka nggak punya uang untuk beli makan, mereka bisa datang beli makanan gratis di outlet Muhammad gitu. Terus kalau untuk program yang penyaluran panti asuhan, Pompes, itu memang berupa donasi yang kita jadikan sebagai semuanya itu keseluruhannya sebagai makanan. Seperti itu. Baik, kita kembali dulu ke ranah konten creator nih. Kan sekarang banyak nih, apalagi dengan Luxnia seperti ini juga banyak yang bilang, kenapa nggak jadi beauty content creator aja, gitu kan? Ada sih memang. Terus dari sekian banyak, boleh dibilang lautan sosial media dengan beragam pilihan gitu untuk dimasuki dan juga digeluti sebagai profesi, lantas kenapa sampai ini tertarik untuk menjadi content creator yang spesifik nih, berkecimpung di dunia dakwah dan juga memotivasi anak muda gitu untuk berbenah dari segi iman dan juga akhlak? Kembali lagi di moto hidup tadi kak. Jangan kita hidup harus punya moto, punya visi misi. Dan memang dari ketika hijrah itu Nia sudah buat visi misi Nia. Entah visi misi pernikahan, visi misi kehidupan itu sudah Nia buat. Jadi terlist semuanya gitu jadi ya. Nia betul-betul berjalan sesuai dengan moto hidupnya Nia. Sesusah apa pada saat hijrah itu? Gimana kak? Sesusah apa? Sesusah gimana? Maksudnya tantangannya dari lingkungan kah? Seperti ada pertentangan dari diri kah, kayak iman manusia itu kan naik turun, kadang-kadang gitu. Jadi mungkin ada anak-anak di sana yang mau berbenah, tapi godaan juga dari circle sendiri. Iya betul kak. Banyak pertanyaan, bukan hanya kasus, pertanyaan yang Nia dapat dari kalangan anak muda pada umumnya bahwa ya kita butuh lingkungan yang baik kak Nia. Gitu. Karena circle juga menentukan kita nih harus seperti apa. Benar sebenarnya, sebagaimana yang Rasulullah katakan, perhatikan teman dekatmu. Karena agama kita tergantung dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita duduk bercerita, dengan siapa kita bersahabat. Jadi perhatikan siapa yang kamu jadikan sebagai teman. Tapi dalam ranah circle ini, dalam ranah lingkungan, tidak selamanya agama kita, iman kita, itu kita harus menggantungkan dari circle kita. Dimana kita juga harus memaksakan diri. Kita harus berusaha. Karena yang tahu istiqomahnya kita, yang tahu futurnya kita kan diri kita sendiri, yang tahu baik buruknya kita kan diri kita sendiri. Jadi kita harus berusaha dalam artian kalau tidak mendapati lingkungan yang baik, kita yang harus menciptakan kebaikan itu dari diri kita sendiri. Kita yang berusaha pelan-pelan mendengar kajian, kalau nggak dapat kajian yang tetap muka, kita yang harus pelan-pelan untuk belajar ngaji kalau belum dapat guru ngaji. Dan sekarang sarananya banyak kakak, bisa dari YouTube, banyak juga aplikasi yang bisa ngajak kita untuk ngaji gitu. Memudahkan. Jadi memudahkan sekali, alhamdulillah. Jadi Allah tuh sudah ngasih semua tuh secara transparan, tinggal kita cari aja gitu. Jangan sampai di akhirat nanti Allah bilang, kenapa nggak tahu ngaji, kenapa nggak bisa gini-gini, kan udah di zaman kamu tuh kan udah saya kasih semuanya gitu. Sosial media tuh banyak, masa kita mau jawab ya saya nggak tahu ya Allah, nggak bisa ya, karena semua sudah ada gitu, alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman anak-anak muda pada umum khususnya, kalau kita nggak berubah dari sekarang, kita nggak akan mendapati versi terbaik kita nanti. Apalagi kita yang sudah banyak dalam kalangan, dalam artian keluarga yang problematik atau memang bermasalah dengan diri sendiri, maka kita butuh healing iman. Kita butuh perbaikan dari diri sendiri dan perbaikan dengan hubungan kita dengan Allah gitu. Seperti itu. Kemudian Nia, banyak orang kan juga yang mungkin bertanya-tanya di luar sana bahwa saat ini kan profesinya Nia kan at least content creator aja nih gitu. Jadi banyak juga yang menanyakan bahwa kira-kira Nia ini terafiliasi nggak sih gitu, mungkin sebagai brand ambassador dari institusi ataupun juga lembaga Islam. Apakah memang ada? Alhamdulillah ada. Untuk brand ambassador, Nia bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, di mana juga dalam Lembaga Amil Zakat ini mereka juga ada kajian-kajiannya. Terus yang kedua, Nia punya komunitas di Al-Fatah juga, namanya Prisma Al-Fatah. San Mori, Sande Mornima. Jadi kajiannya tiap hari Ahad. Kalau bulan biasa jam 8 pagi di Al-Fatah, pelataran di Al-Fatah. Kalau untuk Ramadan itu jam 4 sore. Sampai kita berbuka puasa bersama. Kalau di lembaga zakat, kira-kira kegiatannya Nia di situ apa saja selain menjadi brand ambasadornya? Jadi Nia pertama selain mensyiarkan tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf yang memang lembaga zakat itu lembaga zakatnya berkecimpung di situ, Nia juga kalau ada kegiatan kajian itu biasa diminta juga, untuk jadi pemateri juga. Jadi selain membranding tentang Amil Zakat itu, dia juga membranding tentang pentingnya kita punya majelis ilmu. Karena dalam Yakesma ini juga punya
tentang kajian-kajian juga, kajian rutin juga ada gitu. Dan biasanya itu kajiannya di Darul Hasanah Poka. Oh, di Darul Makanya Hasanah Poka. ada player-playernya, biasa Nia share terus di story-nya. Gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin mendapatkan informasi lebih detail lagi terkait dengan kegiatannya di lembaga apa tadi? Lembaga Amil Zakat Nasional. Lembaga Amil Zakat Nasional, boleh diakses ya di sosial media maupun juga boleh di Prisma Al-Fatah gitu. Karena tiap minggu tuh pasti topiknya beda-beda. Beda-beda dan itu terbuka untuk umum, Kak. Terbuka untuk umum. Semua Jadi, umur dan gratis. Semua umur dan ahwat maupun juga ikhwan gitu iya. ya. Tapi kalau untuk Nia sendiri mungkin kajiannya lebih ke ahwat. Ahwatnya, iya. Kalau Kenapa Nia sampai seperti itu? yang pertama, Apakah karena kondisi perempuan-perempuan saat ini sudah lumayan betul, Kak, itu apa juga salah satu namanya alasan. memprihatinkan boleh Betul. dibilang. Jadi sebelum masuk itu, Kak, izin Nia punya satu grup. Isinya tuh 180 akhwat. 180. Tapi 4 orangnya bunuh diri. Masya Allah. Dan itu grupnya Nana Broken Home semua. Oh. Nia 1 tahun membersamai dengan mereka. Dari Nia masih kerja di bandara sampai Nia resign. Ketika kerja itu ada 2 orang yang bunuh diri. Ketika Nia resign pun ada 2 orang yang bunuh diri. Dan ternyata dalam perbaikan diri ini, kalau mau bilang mampu dan tidak mampu, kita semua tuh mampu, Kak. Insya Allah kita semua mampu. Mampu berjalan, mampu untuk beli apapun kita mampu. Punya uang kita pasti mampu untuk mencari uang. Tapi masalahnya adalah mau atau tidak maunya dia untuk berubah tadi. Mau atau tidak maunya dia untuk melihat ujiannya itu sebagai bentuk cintanya Allah kepada dia gitu. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya orang-orang yang bundir tadi itu bahwa mereka begini dan begitu, karena minta orang kan beda-beda ya, Kak. Betul. Apalagi mereka yang memang kurang sentuhan agamanya mungkin, atau kurang sentuhannya orang-orang di sekitar mereka yang bisa merangkul mereka dengan baik. Makanya adanya frustasi, depresi, dan berujung dengan bundir tadi. Jadi memang Nia lebih fokuskan titiknya tuh di akhwat. Di samping Nia agak malu kalau ngisinya ada ikhwannya. Nia juga memang lebih bebas, lebih bisa merangkul tuh kalau dengan akhwat saja. Kalau ikhwan kan Nia agak malu ya, Kak. Maksudnya kalau mau ngisi ya, aduh kayak, karena di mana-mana kan laki-laki itu kan pemimpin. Ketika kita perempuan yang ngisi kayak, aduh ini kayaknya nggak pantas kalau aku yang ngisi gitu. Jadi atau takut nanti mereka yang insecure sama kita sendiri gitu kan. Juga sih, jadi lebih baiknya Nia ke akhwatnya saja. Menjaga perasaannya para laki juga, karena mereka juga ada seorang pemimpin, mereka kawam, jadi lebih baiknya Nia ke laki-lakinya saja. Makanya tiap kali kalau ada undangan kajian, Nia tanya, ini umum atau khusus akhwat? Kalau umum, kisaran umurnya itu berapa? Gitu. Biasanya Nia tanya gitu. Kalau memang spesifik di ahwat, kira-kira materi-materi untuk Nia sampaikan ataupun juga bawakan di setiap kajian itu, apakah hanya berputar soal keimanan ataukah memang skopnya lebih luas? Karena kan kalau kita ngomongin tentang Islam dan juga perempuan ini kan agak-agak luas sekali gitu lautannya, jadi mesti banyak keilmuannya juga. Dan juga selama ini apakah yang kedua adalah apakah Nia sendirian yang full membawakan materi atau ada didampingi dengan pemateri yang lain, misalnya mungkin kalau bahas soal kesehatan reproduksi misalnya, ataupun juga yang paling banyak diminati juga tuh adalah tentang mental sebenarnya. Iya, soal mental dan apa pembagian waris gitu. Ya maksudnya. Allah, Iya, itu agak ribet ya. Ribet, Kak. Dan memang itu lebih fokusnya itu ke orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya, karena memang butuh pemahaman tentang fikih, di mana fikih itu kan bercabang-cabang ya. Untuk materi kajian ini bawakan ada namanya itu KFC, Kongko for Ciwi-Ciwi. Jadi memang ada satu momen di mana Nia yang buat sendiri, kampanye Nia yang buat sendiri, dan Nia yang share sendiri. Nanti ketika anak-anak aku sudah kumpul, Nia yang ngisi sendiri juga. Itu yang tadi gerakan muslim berbeda tadi. Di dalamnya ada KFC atau Kongko for Ciwi-Ciwi. Nah biasanya Nia ngisi tentang kelibatan Allah terhadap mentalnya anak Broken Home, karena memang marketnya Nia itu anak Broken Home, sebagaimana Nia latar belakangnya Nia juga. Jadi sebelum Nia masuk yang tadi yang kakak bilang sebagai content creator, biasa Nia tuh dakwah digitalnya itu tentang Broken Home, tentang fatherless, gitu. Pokoknya sesuatu yang sudah Nia alami dan sedang Nia amalkan, yang insya Allah sedang Nia istiqomahkan juga. Dan Nia sharing kepada mereka tentang bagaimana Allah memang terlibat kepada anak-anak yang punya banyak permasalahan juga gitu. Yang kedua, tentang bagaimana ujian itu merubah kita, tentang ujian hidup. Sebagaimana juga pengalaman Nia juga tentang ujian yang dimana kalau mungkin kakak kalau sudah pernah mengikuti beberapa konten Nia tentang ada satu media yang ngambil juga berita tentang Nia melunasi utang riba Umi 205 juta sendiri selama 7 tahun. Nah itu juga Nia jadikan sebagai materi di situ, karena sebenarnya kakak bisa lihat di zaman sekarang banyak sekali kasus tentang pinjaman online.
Oh iya. Di mana betul. yang tentang riba yang bisa membuat mereka tuh terjerat dengan itu dan membuat mereka tuh susah di situ. Nah, jadi Nia juga menjelaskan tentang itu ke mereka. Yang ketiga juga ada tentang bagaimana kita hijrah, gimana kita mau memperbaiki diri. Memang lebih ke tauhid sih kakak, tentang bagaimana kita menjaga ketauhidan kita. Gitu. Kalau dalam ranah broken home, cukup atapnya aja yang hancur, pondasinya jangan. Pondasinya apa? Yaitu tauhidnya kita tadi. Betul. Yang kedua tadi kakak, Nia juga beberapa, iya. Bukan hanya Nia sebenarnya, ada juga beberapa pemateri seperti ustadz dan ustadzah juga. Tapi Nia lebih ke bidang lebih ke anak muda yang memang ya ilmunya masih, menurutnya ilmunya masih kurang. Jadi Nia ke anak-anak yang memang baru-baru belajar juga gitu. Jadi kita sama-sama belajar gitu. Udah diajak dulu gitu kan, udah istiqomah dulu, baru nanti diisi dengan fondasi-fondasi yang lain. Baik, menarik sekali. Oke, dan kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah apa sih formulasi yang paling ampuh yang seringkali Nia gunakan untuk mempermudah teman-teman yang mengikuti kajian, terutama mereka yang mungkin ikut-ikut aja nih, kayak ikut Ramisa dulu lah gitu, belum tergerak hatinya nih, apalagi yang selain ikut-ikut ramai awal-awal, ikut ajakan teman, tapi dalam hal ini juga belum tentu melek agama. Apa formulasi yang paling sering digunakan? Ada namanya sharing session kak. Oh, sharing session. Jadi mereka curhat. Nia nyimak. Ketika selesai nyimak, Nia mengiyakan apa yang mereka rasakan. Oh iya bener sih, sebenarnya tuh nggak boleh gitu sih. Validasi emosi. Iya, validasi emosi mereka dulu nih. Ketika mereka udah nyaman, baru kita masuk ke ternyata Allah tuh maunya kamu seperti ini. Gitu. Nah dari situ mereka tersentuh, mulai tersentuh, akhirnya mulai ikut kajian online. Dan hanya bukan Nia aja. Nia bilang ke mereka jangan hanya kakak Nia. Dimanapun ada kajian ikut, karena kita nggak tahu seberapa kita butuh tentang kajian itu. Sampai kita ke situ berarti memang kita butuh dengan materi itu gitu. Dan sampai hari ini juga teman-teman yang mendengarkan apa yang Kania bilang ini karena teman-teman juga butuh dengan ini dan Kania juga butuh dengan teman-teman gitu. Karena memang tiap orang tuh isunya tuh beda-beda gitu ya. Betul, bukan berarti yang nggak broken home tuh hidupnya baik-baik aja, tapi betul, pasti relate ada hal-hal yang memang relate, terutama kalau dalam konteks family issues gitu betul, kan. Ada yang mungkin diabaikan dalam keluarga, ada yang mungkin karena kurang peran ibu dan juga ayah gitu. Oke, jadi formulasi yang digunakan adalah sharing session. Jadi untuk kamu yang mungkin punya masalah internal yang selama ini agak malu gitu kan untuk di-share ke teman sendiri, mungkin boleh kontak Nia untuk mendapatkan treatment yang lebih baik dan juga bakal didengarkan sehingga arahnya tuh lebih benar gitu ya daripada share di sosmed misalnya. Apalagi kan, kalau mereka mengeluarkan emosi mereka di tempat-tempat yang tidak baik. Betul. Itu yang kita jaga dan kita jauhkan. Lantas kalau mau nanya perspektifnya ataupun juga point of view dari ini ya soal kondisi akhwat di Maluku nih sebenarnya sekarang tuh seperti apa sih, khususnya yang muslimah nih? Kurang dalam tingkat keimanan. Kurang dalam tingkat keimanan. Makanya adanya Prisma Al-Fatah, mereka punya target itu ke anak muda. Dan ada campingnya namanya Kembali ke Masjid. Jadi bagaimana kita menjadikan masjid ini tempat peradaban kembali, tempat kita belajar lagi, tempat kita untuk memperbaiki iman kita lagi. Karena jujur sebenarnya bukan hanya di Ambon saja, bukan hanya di Maluku saja, di tempat lain juga seperti itu. Apalagi dengan sosial media yang marak-maraknya sekarang, yang bahkan semua hal-hal yang tidak baik pun kita bisa lihat di situ. Makanya kita butuh yang namanya majelis ilmu. Selain itu memakmurkan masjid ya. Iya. Jadi jangan rame pas bulan puasa aja harusnya. Jangan pas tarawihnya aja. Tarawihnya aja rame. Pas bulan lainnya juga harus rame. Betul. Gitu. Karena memang kita butuhnya itu Kak. Kita butuh Allah sebenarnya. Dari semua permasalahan itu kita tuh butuhnya Allah. Memang betul kita butuh manusia lain juga. Itu bentuk ikhtiarnya kita juga. Tapi yang paling intinya itu kita butuhnya tuh Allah dulu. Allah dulu baru ke manusia lain. Nanti Allah yang menggerakkan. Kamu ke dia ini ya, kamu ke dia itu ya. Yang penting Allah dulu sih gitu. Jadi memang untuk tingkatan untuk akhwat sekarang di Maluku mungkin juga termasuk Nia sendiri, kita masih kurang dalam segi keimanan kita. Jadi memang harus banyak-banyak belajar ya. Dan kesadaran kita juga sebagai seorang muslimah. Betul, oke. Dan ini sejauh ini bagaimana respon dari teman-teman ataupun juga mungkin para sahabat-sahabat Nia yang mengikuti kajian yang Nia inisiasi seperti yang tadi tuh KFC, kajian cuci, kemudian sharing season yang sudah digalakan beberapa tahun belakangan ini? Alhamdulillah nilai dari mereka tuh positif sekali dan karena mereka juga butuh dengan forum seperti ini.
mereka butuh dengan gerakan seperti ini. Mereka butuh, mungkin mereka agak canggung kalau mau curhat ke orang yang lebih tua. Makanya dengan adanya Nia, adanya beberapa teman-teman akhwat lain yang juga berkecimpung dalam dakwah, itu membantu mereka juga kakak untuk oh ternyata kita tuh nggak sendiri nih, ada orang juga yang pernah merasakan hal yang sama, kan mereka bisa survive kok gitu. Makanya kalau curhat ke orang tua takutnya judgmental nantinya. Apalagi kan udah beda zaman. Beda zaman udah dijudge dulu, kamu tuh masih mending gitu kan. Aduh, takutnya dibanding-bandingin nanti mereka insecure, akhirnya keinginan untuk bisa belajar lebih banyak lagi tuh mulai dikubur dalam-dalam gitu. Betul, ya. Apalagi kalau orang tuh udah bilang mama dulu tuh belajar tuh melewati lembah, gunung yang tinggi, akhirnya sudah mulai udah deh nggak usah. Karena justru tantangannya saat ini juga lebih kompleks gitu ya, apalagi dengan sosial media, kemudian juga tidak terbatasnya informasi yang seringkali kita terima, sehingga apapun yang kita ambil dalam hal pengetahuan, entah itu di sosmed maupun juga di buku tuh perlu pendalaman yang memang cukup signifikan dan lumayan lama sih prosesnya. Kita butuh guru untuk dalam belajar agama ini. Oke. Dan pertanyaan terakhir nih, apa tips dan juga trik dari Nia untuk teman-teman yang mungkin saja ingin menekuni bidang yang sama, mungkin entah jadi content creator yang khususnya nih yang spesifik di bidang motivasi kepada anak-anak muda untuk dakwah. Yang pertama sudah pasti innamal a'malu binniyat. Semuanya dari niatnya kita dulu. Kedua, kita mulai untuk muhasabah diri. Kita mulai kenal diri kita dulu nih, kita butuhnya apa. Ketika kita sudah tahu apa yang kita butuhkan, kita sudah belajar juga dari pengalaman kita, kita bisa menentukan niche-nya kita. Oh, dalam bidang ini kita bisa membrandingkan tentang apa. Kalau Kania misalnya dalam hal sisi broken home, nah itu yang Kania tekuni dan Kania bisa mengambil dari beberapa materi-materi lainnya. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman hidup lainnya, kalau Kania pribadi, kalau belum ada harta, masih ada tenaga. Kalau tenaganya belum cukup, kita masih punya pengalaman untuk kita jadikan sebagai motivasi untuk orang-orang banyak. Karena kita nggak tahu dengan cerita kita ini, orang-orang yang tadinya mau bundir nggak jadi bundir, orang-orang yang tadinya breakdown, mereka bisa survive kembali kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau ingin dalam ranah dakwah dengan Kania, sarankan harus, karena dakwah itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah. Sudah niat, muhasabah diri, belajar, banyak dengar kajian, dan itu bisa menjadikan sebagai konten-konten untuk teman-teman. Dan semua itu bisa menjadi amal jariah kita juga, investasinya akhirnya kita juga. Itu tips dari Kania sih. Ya, jadi mungkin jalan awal tuh pasti nggak mudah ya, karena untuk mendapatkan sesuatu yang memang kita inginkan dan tentunya bermanfaat bagi orang banyak tuh terjal dulu, gitu ya. Tapi yang paling pasti adalah mesti damai dengan diri sendiri dulu, bisa ikhlas dulu terhadap segala hal yang kita sudah jalani dan juga kita lewati. Setelah itu dekatilah circle yang baik, gitu yang paling penting. Jadi kalau kamu merasa circle kamu selama ini kurang gitu ya, kurang entah dari manfaat ataupun juga kurang dari segi keilmuan dan membangun value diri, mungkin circle-nya Kania nih lebih baik untuk diikuti. Ditunggu guys. Ditunggu ya. Oke. Dan jangan lupa juga kajian rutinnya yang diinisiasi oleh Nia dan juga lembaga Prisma Al-Fatah ya, masjid yang hari ini kita datangi, Masya Allah sekali. Kajiannya itu tiap hari Ahad. Tiap hari Ahad. Namanya Sunmori, Sunday Morning Iman. Kalau bulan biasa tuh di jam 8 pagi. Kalau di Ramadan itu di jam 4 sore. Dan hari Ahad ini ada. Ahad ini ada, jadi jangan lupa dan sampai ketemu ya. Siapa tahu aja mungkin yang nonton ini bakal ketemu nanti di Al-Fatah. Oke. Terima kasih banyak nih untuk sharingnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan perbincangan kita dengan Nia harus diakhiri dulu hari ini. Tapi tenang saja, beberapa konten-konten menarik dan juga isinya tuh memperdalam pengetahuan kita tentang Islam akan terus dibahas di podcast Obrolan Rakyat Maluku di episode selanjutnya. Jangan lupa ya. Saya Fitri Lova pamit. Saya Nia Neti pamit.